Deni Fitria, saya adalah salah satu dosen di Prodi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah wajib yang saya ampu di semester 4, yaitu mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial dengan kode mata kuliah KSK 1424 dengan bobot 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Kami menerapkan kurikulum OBE atau Outcome Based Education sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial mempelajari tentang konsep-konsep dan prinsip serta tren isu kesehatan dan keperawatan jiwa. Dalam mata kuliah ini juga dibahas tentang klien sebagai sistem yang adaptif dalam rentang respon sehat jiwa sampai dengan gangguan jiwa, psikodinamika terjadinya masalah kesehatan atau keperawatan jiwa yang umum di Indonesia. Upaya keperawatan dalam pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier terhadap klien dengan masalah psikososial dan spiritual merupakan fokus dalam mata kuliah ini, termasuk hubungan terapeutik secara individu dalam konteks keluarga. Pengalaman belajar ini akan berguna dalam memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan kesehatan jiwa dan integrasi keperawatan jiwa pada area keperawatan lainnya. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu ada 4 CPL. Yang pertama CPL 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap profesional, prinsip etik, perspektif hukum dan budaya dalam keperawatan. Untuk CPL 2 yaitu mampu menguasai keterampilan umum pada bidang keilmuannya. CPL 3, mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan. Dan CPL 4, mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional pada tatanan laboratorium dan lapangan, baik klinik dan komunitas, untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan klien. Sedangkan untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu memahami konseptual model dalam keperawatan jiwa. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami proses terjadinya gangguan jiwa dalam perspektif keperawatan jiwa. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami peran fungsi perawat jiwa, aspek legal etik dalam keperawatan jiwa. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan dan keperawatan jiwa. Yang kelima, mahasiswa mampu menyusun proses asuhan keperawatan jiwa. Yang keenam, mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan sehat jiwa sepanjang rentang kehidupan. Dan CPMK yang ketujuh yaitu mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan masalah psikososial. Adapun untuk materi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi sejarah keperawatan jiwa dan tren isu dalam keperawatan jiwa, proses terjadinya gangguan jiwa, konsep stres, rentang sehat sakit dan coping, konseptual model dalam keperawatan jiwa, prevensi primer, sekunder dan tersier, peran perawat jiwa dan legal etik dalam konteks asuhan keperawatan jiwa, pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan dan keperawatan jiwa, proses asuhan keperawatan jiwa, asuhan keperawatan sehat jiwa sepanjang rentang kehidupan mulai dari ibu hamil hingga lansia, serta asuhan keperawatan klien dengan masalah psikososial yang meliputi gangguan konsep diri, gangguan kecemasan, ketidakberdayaan, keputusasaan, PTSD, distres spiritual, perundungan, korban kekerasan seksual, dan self-harm. Adapun untuk sistem pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu kami menerapkan pembelajaran tatap muka atau luring dan perkuliahan secara daring dengan persentase maksimal adalah 25%. Dan untuk metode pembelajaran yang kami gunakan meliputi problem based learning, case method, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran mandiri, dan juga simulasi atau role play. Dan interaksi antara dosen dan mahasiswa dapat terjadi pada saat proses diskusi, FGD selama pembelajaran, serta menggunakan platform forum yang ada di MMP Sister Universitas Jember. Adapun sistem penilaian pada mata kuliah ini yaitu UTS, UAS, aktivitas partisipatif, tugas baik dalam bentuk LKM atau RTM, dan praktikum. Dan untuk ketercapaian CPL CPMK kami melakukannya melalui sistem informasi capaian pembelajaran lulusan atau SIPALU yang sudah terintegrasi di dalam Sister Universitas Jember. Dan untuk referensi yang kami gunakan pada mata kuliah ini,
Untuk pustaka utama, salah satunya adalah buku ajar keperawatan kesehatan jiwa yang merupakan karya dari tim teaching dosen keperawatan jiwa dan juga beberapa textbook yang berkaitan dengan keperawatan kesehatan jiwa. Dan untuk pustaka pendukung bisa diambil dari artikel publikasi tim keris Psychosocial Support and Mental Health Nurse, baik dari hasil penelitian ataupun hasil dari pengabdian masyarakat. Seluruh perangkat pembelajaran, bahan ajar, dan referensi yang digunakan sudah diupload dan dapat diakses oleh mahasiswa di MMP Sister Universitas Jember. Dan di dalam pengajaran kami juga mengintegrasikan hasil-hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memperkaya sumber belajar sehingga lebih update dan berbasis bukti. Dengan menerapkan rancangan pembelajaran yang telah disusun pada mata kuliah ini, diharapkan tim teaching dapat memberikan pengajaran yang berkualitas dan dapat memberikan kontribusi positif dalam membentuk mahasiswa calon perawat yang profesional, tangguh dan peduli terhadap kesehatan mental, baik individu, keluarga maupun komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Sehat? Bahagia? Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, silakan salah satu untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Mas Adam, silakan. Baik, untuk memulai perkuliahan pada siang hari ini, mari kita berdoa dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa berdiri. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya ingatkan kembali jangan lupa untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Silakan saya beri kesempatan untuk yang belum melakukan presensi di sister untuk melakukan presensi terlebih dahulu ya. Baik. Selanjutnya kira-kira masih ingat nggak ya pertemuan minggu lalu kita belajar apa? Ya betul ya. Jadi pertemuan kemarin adalah tentang asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan konsep diri. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang asuhan keperawatan pada klien dengan ansietas. Gitu ya. Oke, sebelumnya mungkin kira-kira menurut adik-adik apa sih kaitannya perkuliahan pada yang minggu lalu konsep diri dengan topik hari ini tentang ansietas? Kira-kira ada nggak ya benang merahnya apa sih? Boleh? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan, Galuh. Kan saya Medi Galuh-Biantari, NIM 230515. Isi menambahkan dari contoh dari studi tadi, misalnya ada pasien yang dia habis amputasi atau masektomi yang dimana diangkat payudaranya, itu pasti akan merasa malu, tidak berharga, dan akhirnya menimbulkan rasa kecemasan itu sendiri seperti gugup, tidak konsentrasi, dan lain sebagainya seperti itu. Baik, terima kasih. Boleh applause dong untuk teman-teman yang pada dasarnya gangguan konsep diri kan macam-macam ya, ada 5 item di sana. Salah satunya tadi yang dicontohkan Mbak Galuh adalah tentang gangguan citra tubuh. Jadi seseorang yang mengalami contohnya tadi masektomi, pengangkatan payudara, atau mungkin amputasi, diambil salah satu bagian tubuhnya, mungkin dia akan merasa malu gitu ya, tidak percaya diri, minder, merasa rendah diri. Nah, ketika perasaan-perasaan itu muncul, bisa jadi nanti yang ketika dia bersosialisasi keluar kan akan muncul rasa khawatir gitu ya, kira-kira bisa nggak ya saya diterima di kelompok itu, saya bisa nggak ya berkumpul bersama mereka, atau jangan-jangan saya ditolak. Nah, perasaan-perasaan itulah yang muncul sebagai tanda gejala dari ansietas. Ya, oke. Pada hari ini kira-kira ada nggak sih yang merasakan ansietas atau mungkin pernah mengalami ansietas? Pernah mengalami kecemasan? Pernah. Oh, ternyata banyak ya. Boleh tahu dong apa sih penyebab kecemasan yang dirasakan? Sadam, pernah cemas? Oke, karena apa? Karena Mau ujian cemas. Apa yang dicemaskan? Takut nilainya jelek. Oke, ada lagi yang lain mungkin contohnya yang pernah merasakan kecemasan?
Oke, ketika akan berbicara di depan kelas, mungkin gugup, apa yang digugupkan? Oke, takut salah, nanti jangan-jangan saya pendapatnya keliru, jangan-jangan nanti saya nggak bisa ngomong dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ternyata banyak ya, ansietas itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kira-kira materi kita hari ini penting atau sangat penting? Sangat penting. Sangat penting ya. Nah, artinya nanti tidak hanya menjadi bekal ketika adik-adik memberikan asuhan perawatan pada klien, tapi juga minimal bisa mengatasi ansietas atau kecemasan yang dialami oleh diri sendiri. Ya, jadi untuk hari ini saya sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran, yaitu tempat yang diharapkan mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional pada tatanan laboratorium dan lapangan, baik klinik dan komunitas, untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan klien. Sedangkan untuk CPMK yang dicapai untuk pembelajaran kali ini adalah diharapkan mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan masalah psikososial. Adapun untuk sub CPMK, yaitu mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan masalah psikososial, yaitu pada klien dengan gangguan kecemasan. Dengan indikator capaian pembelajaran hari ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep ansietas mulai dari definisi, penyebab, manifestasi klinis, penata laksanaan melalui diskusi, dan indikator yang kedua adalah mahasiswa mampu menyusun asuhan keperawatan psikososial klien dengan gangguan kecemasan melalui case method dan praktikum, seperti itu ya. Oke, untuk pendahuluannya terkait dengan ansietas, tadi sudah saya sampaikan bahwa ansietas itu menjadi salah satu bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya, karena kecemasan ini merupakan respon alami terhadap stres yang dapat berkembang menjadi situasi yang patologis jika tidak segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan untuk prevalensinya juga dari WHO ini sekitar kasusnya adalah 275 kasus atau 3,5% dari populasi global, dan sangat berdampak pada kualitas hidup individu. Dan di sini nanti adik-adik ya sebagai calon perawat, terutama perawat jiwa, memiliki peran penting dalam memberikan penanganan terhadap pasien dengan ansietas. Oke, ini beberapa data terkait dengan prevalensi disorder ya. Kalau dari dunia untuk yang tertinggi ini ada di Brasil ya, ada 9%, kemudian Indonesia angkanya adalah 4,2%. Ini untuk data tahun 2021. Kemudian bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Di Indonesia sendiri berdasarkan hasil SKI 2023 bahwa orang-orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa itu mencapai 2,2% dari total responden. Ya, untuk data lebih detailnya adik-adik bisa cek di data hasil SKI 2023. Oke, untuk tugas sebelumnya, dari film tersebut ada yang bisa menyampaikan terkait dengan apa sih pembelajaran yang bisa adik-adik ambil dari film tersebut yang dikaitkan dengan materi kita hari ini. Silakan, siapa yang mau? Silakan angkat tangan, sampaikan pendapatnya. Oke, Galuh silakan. Yang saya tangkap dari drakor ini itu yang pertama, saya nonton di episode 2 itu namanya Pak Kim. Itu dia seorang pegawai kantor yang dimana dia tuh sering dicaci maki sama atasannya, sehingga dia pertama merasa rendah diri, lalu yang kedua adalah dia merasa dia mengalami kesulitan untuk konsentrasi, sehingga hal itu berdampak pada dirinya yang sering tegang, lalu sering bolak-balik kamar mandi. Ada salah satu scene yang saya sorotin di situ adalah Pak Kim ketika dia ingin ke kamar mandi, dia tuh nggak bisa kencing gitu, jadi tidak keluar gitu kencingnya. Nah, itu adalah salah satu tanda kecemasan.
Nah, dan ada salah satu dokter yang mengatakan kecemasan itu berawal dari kekhawatiran kecil yang kita itu nggak pernah sadari, dan itu tuh nggak penting sebenarnya. Dan kekhawatiran yang tidak penting itu akhirnya menyebabkan seseorang tersebut menjadi tegang. Nah, ketegangan ini akan menimbulkan rasa pusing, terus sulit untuk konsentrasi, mual, bahkan gangguan dari pencernaan. Itu yang saya tangkap dari film itu, Mas. Baik, terima kasih. Berarti yang bisa diambil dari film tersebut adalah terkait dengan penyebab dan juga tanda dari gejala ansietas. Jadi kenapa saya ambil part ini gitu ya? Ini adalah bagian dari ketika sebenarnya mereka ini yang dalam kondisi baik-baik saja gitu ya, tetapi diminta untuk merasakan bagaimana sih rasanya ketika panic attack, serangan panik itu muncul. Kadang mungkin kita bisa melihatnya ketika orang lain merasakan kecemasan berat atau mungkin panik, itu mungkin bisa jadi kita berpikir, masa gitu aja sih sampai cemas seperti itu ya, kok sampai dia sampai sesak nafas dan lain sebagainya, sehingga di sana ada dicontohkan diminta untuk menutup hidung gitu ya dalam beberapa detik, dan mungkin seseorang yang mengalami kecemasan itu rasanya seperti apa, sudah nggak bisa bernafas dan lain sebagainya. Itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang mengalami kecemasan, terutama di level berat ataupun panik. Sehingga kecemasan ini meskipun dia adalah respon yang normal dari stres, tetapi akan menjadi sebuah kondisi yang patologis, yang lebih berat terhadap kesehatan mental jika itu tidak segera mendapatkan penanganan yang tepat, seperti itu ya. Oke, kita masuk penjelasan sedikit tentang konsep ansietas ya. Dari definisi tadi sudah disampaikan juga bahwa terkait dengan ansietas itu adalah perasaan khawatir, tegang, takut dengan gejala fisik yang menyertai. Kalau tadi disampaikan mungkin tidak hanya gejala fisik aja, tapi juga bisa jadi berdampak pada kondisi psikologis ataupun perilaku gitu ya. Tadi disampaikan ada gangguan pencernaan, ada mungkin ketika seseorang merasakan cemas jadi bolak-balik BAK gitu ya rasanya, padahal juga sebenarnya barusan ini ke kamar mandi tapi kok jadi perasaannya seperti itu. Kemudian deg-degan, tremor, nah itu adalah beberapa tanda gejala dari seseorang yang mengalami ansietas. Tidak hanya itu, tapi juga bisa menjadi seseorang itu menjadi susah berkonsentrasi gitu ya, kemudian gelisah ataupun juga secara perilaku dia jadi menghindari berinteraksi dengan orang lain, bahkan mungkin bisa berdampak pada insomnia atau masalah tidur ya, gangguan tidur. Nah, untuk penyebabnya sendiri ada beberapa macam ya. Yang pertama berkaitan dengan faktor genetik. Jadi memang masalah kesehatan mental itu sifatnya bisa diturunkan. Kemudian yang kedua dari faktor lingkungan bisa disebabkan karena pengalaman traumatis, stres berat ataupun lingkungan yang tidak suportif yang dapat memicu atau memperburuk dari kondisi kecemasan itu sendiri. Kemudian ada faktor kimia otak. Nah, ini berkaitan dengan faktor biologis ya, adanya ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, norepinefrin yang dapat memicu munculnya kecemasan. Dan yang terakhir berasal dari kondisi kesehatan. Jadi seseorang yang mengalami masalah kesehatan secara fisik, sakit jantung, punya penyakit yang kronis, itu juga bisa memicu munculnya kecemasan. Dan dari rentang respon ansietas sendiri bisa dilihat di sana untuk respon yang adaptif itu adalah antisipasi, itu masih berada di respon adaptif, ya, respon yang sehat. Kemudian ada ansietas ringan, sedang, berat, dan panik. Jadi di mana ketika seseorang mengalami kecemasan itu semakin berat kecemasan yang dialami, itu 8 persepsi dari individu akan semakin menyempit. Contoh, seseorang yang mengalami panik, biasanya kalau orang panik kalian melihatnya bagaimana perilakunya? Bisa, orang bisa gimana sih? Nggak bisa diem gitu ya, mondar-mandir gitu kan ya. Kemudian itu juga keringatnya sejagung-jagung, tremor gitu. Nah, ketika mungkin melihat kondisi seseorang yang seperti itu, kalian sebagai perawat datang, Pak, kemarin kan saya sudah ajarkan kayak gitu mas ceria, coba sekarang bayangkan Bapak ada di pantai, kira-kira gimana? Bisa mengatasi pasien dengan kondisi seperti itu?
Jadi nanti keduluan kecolongan pasiennya sih dera karena kan dia agitasi ya, kondisi gelisah. Nah sehingga artinya apa? Di sini intervensi yang diberikan untuk setiap tingkat kecemasan itu berbeda-beda, sehingga perlu dikaji di awal klien kita ini di level mana sih ansietasnya, sehingga intervensinya apa yang tepat untuk kita berikan. Oke, sebelum masuk ke konsep asuhan keperawatan, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas mungkin? Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Kumalasari dengan NIM 23109. Apa perbedaannya ansietas dengan ketakutan? Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus. Apa bedanya kecemasan atau ansietas dengan ketakutan? Ada yang punya jawabannya mungkin sebelum saya yang jawab? Silakan, Oni. Karena saya Ani Fadilan 23/12/02. Izin bagi pertanyaan Mbak Kumala tadi, apa sih perbedaan ansietas dan ketakutan? Nah itu saya menjelaskan dasarnya saja ya Mbak. Nah itu kalau ketakutan itu berbeda dari sumbernya. Kalau ketakutan itu sumbernya itu jelas dan nyata. Nah durasinya itu juga sementara. Contoh misalnya takut sama anjing karena pernah digigit anjing, kemudian takut kegelapan karena ada pengalaman buruk. Untuk kecemasan sendiri itu sumbernya itu kurang spesifik dan kurang jelas. Nah untuk durasinya itu biasanya itu berkelanjutan dan mungkin lama. Nah contohnya itu yang tadi disebutkan Mas Adam cemas karena mau ujian minggu depannya. Nah padahal itu padahal Mas Adam itu belum tentu gagal di minggu ujian itu. Seperti itu Mbak. Ya, baik, terima kasih penjelasannya Mbak Uni ya. Gimana dari Kumala atau teman-teman yang lain? Jelas kira-kira? Nah, jadi kalau bedanya ansietas itu objeknya, penyebabnya itu masih belum pasti dibandingkan dengan ketakutan. Kalau ketakutan itu objek, penyebabnya sudah pasti. Tadi contohnya misalkan takut dengan ketinggian, takut dengan anjing karena pernah digigit gitu ya. Kalau binatang bos kayaknya takut semua ya. Oke. Kemudian sedangkan kalau kecemasan itu penyebabnya belum terjadi. Tadi contohnya takut kalau mau ujian cemas. Apa sih yang dicemaskan? Oh takut, jangan-jangan saya nggak bisa jawab soal. Takut kalau misalkan khawatir misalkan nanti nilainya tidak sesuai dengan harapan gimana. Jelas ya perbedaan antara ansietas dengan ketakutan itu ada di objeknya. Oke. Sampai sini ada lagi mungkin yang mau bertanya? Tidak ada. Dan juga kita melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Di antaranya adalah mengajarkan penerapan dari teknik relaksasi otot progresif untuk mengatasi kecemasan pada warga di Patran ya. Kemudian ada juga berkaitan dengan edukasi tentang manajemen stres akibat kelelahan kerja pada petani. Ini beberapa kegiatan dari tim Kartis PSM Nurse yang sebagai bentuk dari aplikasi penelitian yang kita lakukan. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Sudah paham tentang konsep ansietas? Ya, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan dengan proses FGD ya. Jadi nanti silakan adik-adik membentuk kelompok kecil. Ini sudah disesuaikan duduknya dengan kelompok masing-masing yang disampaikan Oke, sudah. Kemudian nanti silakan pilih satu ketua kelompok untuk memimpin diskusi dan nanti ada waktu 30 menit untuk membahas case yang akan saya berikan ya. Panduan pertanyaan di sana sudah ada apa yang harus didiskusikan. Kemudian setelah berdiskusi nanti dari kelompok perwakilan bisa presentasi menyampaikan hasil diskusinya. Seperti itu. Jelas untuk teknis FGD ada yang mau ditanyakan? Jelas. Oke, kalau begitu saya bagi case-nya dan juga
LKM-nya ya, jadi langsung bisa dikerjakan di lembar kerja yang saya bagikan. Oke, jadi di sana ada kasus. Nanti silakan boleh mengkondisikan duduknya untuk berkelompok. Yang depan boleh muter ke belakang biar lebih mudah diskusinya. Dengan tengkulak. Nah, hutang dengan tengkulak yang menciptakan beban psikologis karena ketergantungan dan ancaman ekonomi. Yang terakhir adalah dari stigma dan budaya. Budaya di kalangan petani ini seringkali mengedepankan ketahanan dari individu dan pemahaman dari masalah cenderung tidak terbuka dan tentang stres karena khawatir dinilai lemah atau tidak mampu. Oke, baik, terima kasih. Boleh plus untuk kelompok 1? Untuk jawaban yang disampaikan kelompok 1. Oke, sudah masuk semua. Ada yang terkendala? Mas Rodin. Oke, kita mulai ya. Silakan dijawab dari setiap soal yang muncul di sana. Dari hasil pembelajaran hari ini cukup? Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau begitu boleh salah satu untuk menyampaikan kesimpulan dari proses pembelajaran hari ini. Silakan, siapa yang mau? Oke, Mas Adam, silakan. Kesempatannya, Nas, untuk kesimpulan pada siang hari ini. Baik, terima kasih Mas Adam sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Applause ya, komplit sekali tadi dari proses intervensi yang bisa dilakukan ya. Oke, untuk selanjutnya tadi materi sudah saya sampaikan di MMP, nanti bisa di-download di sana. Kemudian terima kasih untuk yang sudah menyimak dari awal hingga akhir untuk perkuliahan hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk adik-adik semua, terutama dalam membekali adik-adik dalam memberikan asuhan keperawatan khususnya pada klien dengan ansietas ya. Dan perkuliahan hari ini saya akhiri dengan quote, saat kita belajar tentang ansietas, kita bukan hanya menjadi perawat yang cerdas, tapi juga manusia yang lebih empati dan peduli. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Kita akhiri dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih, saya akhiri. Selamat siang.